Apa sih JadiBerkah.id? JadiBerkah.id merupakan sebuah platform penghimpunan donasi zakat, infak, dan wakaf atau disebut Ziswaf. Bagaimana cara donasinya? Sangat mudah, kamu bisa mengakses informasi tentang Ziswaf di JadiBerkah.id. Pertama, lakukan registrasi singkat, lalu pilih programnya, kemudian masukkan data diri dan nominal donasi, klik lanjutkan. Masukkan kode CAPTCHA sebagai verifikasi, lalu klik lanjutkan. Kemudian konfirmasi kebenaran transaksi, lalu klik tunaikan. Selanjutnya, dapatkan kode pembayaran atau nomor virtual account Jadi Berkah. Lakukan pembayaran melalui BSI Mobile atau channel bank lainnya ke nomor virtual account Jadi Berkah. Alhamdulillah, transaksi berhasil. Notifikasi pembayaran langsung dikirim ke email. Khusus transaksi wakaf akan ditambahkan akte ikrar wakaf dan sertifikat wakaf. Di JadiBerkah.id, mudah donasinya, mudah bayarnya, dan mudah memonitornya. Bank Syariah Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan tentunya salam sehat untuk kita yang telah hadir pada kesempatan di hari Sabtu pagi ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Selamat pagi kami ucapkan kepada yang kami hormati narasumber kita di pagi hari ini. Yang terhormat Bapak Ronald Yusuf Wijaya. Assalamualaikum Pak Ronald. Waalaikumsalam Pak Ami, salam kenal. Ya, apa kabar Pak Ronald hari ini? Alhamdulillah, saya lagi di Batam nih Pak, masih ada kerjaan sedikit. Alhamdulillah, mudah-mudahan lancar Pak ya urusannya dan tetap sehat selalu. Dan tentunya yang kami banggakan, para partisipan webinar yang telah hadir di kesempatan Sabtu pagi ini, tentunya acara kita hari ini merupakan seri dari sebelumnya. Acara Ngobrol Berkah series ke-6 kali ini kita akan membicarakan gitu ya, kita akan ngobrol mengenai perencanaan keuangan syariah, tentunya dengan tema rahasia cuan, investasi peer-to-peer syariah untuk pemula. Bersama dengan narasumber kita, Bapak Ronald Yusuf Wijaya. Baiklah Bapak Ibu, para partisipan yang telah hadir di kesempatan pagi ini, tentunya puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat teriring salam senantiasa kita sanjungkan kepada kecintaan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak terasa hari ini kita sudah memasuki seri yang ke-6. Kita akan membicarakan mengenai perencanaan keuangan dengan tema rahasia cuan, investasi peer-to-peer syariah untuk pemula. Namun sebelum itu saya akan membacakan terlebih dahulu sekilas CV untuk narasumber kita di pagi hari ini. Beliau adalah Bapak Ronald Yusuf Wijaya. Beliau saat ini merupakan Digital Syariah Finance sebagai Deputy Division Head di Ikatan Ahli Ekonomi Islam. Kemudian beliau juga menjadi Deputy Division Head di Indonesia Syariah Economy Society atau MES gitu ya. Kemudian beliau saat ini juga sebagai Chairperson di Indonesia Syariah Fintech Association. Beliau juga memiliki pengalaman yang luar biasa untuk aktivitas bekerjanya. Sampai dengan saat ini diantaranya adalah beliau sebagai co-founder at Etis Ventures, Global Syariah Co-founding Platform in Property, SMS dan Charity. Dan pendidikan terakhir beliau adalah di Garuda Kirana Mahardika International Business School. Konsentrasinya adalah Integrated Business Management System. Baik, itu narasumber kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita nanti akan memetik banyak sekali hikmah untuk dapat menambah hasanah kita untuk perencanaan keuangan kita secara syariah di masa saat ini maupun masa yang akan datang. Dan sebagai informasi bahwa BSI Bank Syariah Indonesia bersama dengan BSI Maslahat gitu ya memiliki program, yakni program Sahabat Pelajar Indonesia, yang mana program ini hadir untuk memberikan bantuan beasiswa kepada pelajar duafa dan pastinya pendidikan yang terbaik diberikan untuk para
generasi kita berikutnya gitu ya, sehingga memiliki kualitas pendidikan yang terbaik. Untuk itu langsung saja Bapak Ibu para partisipan, ayo kita bantu pelajar duafa untuk meraih cita-citanya dengan bersedekah di program Sahabat Pelajar Indonesia melalui jadiberkah.id, karena sedekah jadi mudah melalui Jadi Berkah. Baiklah, juga kami ingatkan juga kepada para partisipan yang telah hadir untuk mengajukan pertanyaan pada kesempatan kali ini, karena bagi yang beruntung akan ada giveaway untuk 2 orang yang beruntung. Dan jangan lupa ajukan pertanyaannya boleh melalui kolom chat gitu ya, atau nanti open mic juga kita persilakan, sehingga acara hari ini bisa benar-benar menambah khazanah keilmuan kita di Sabtu Produktif hari ini. Baiklah, untuk mengoptimalkan waktu kita, langsung saja kita awali dengan mengucapkan lafaz basmalah untuk kegiatan kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk itu, kepada narasumber yang kami hormati, Bapak Ronald Yusuf, kami persilahkan. Baik. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, ini luar biasa ya, di hari Sabtu kita masih ngomongin gimana cari cuan. Artinya di sini adalah para pemburu cuan. Ya, insya Allah dalam kesempatan hari ini saya diminta teman-teman dari Jadi Berkah untuk sharing-sharing ya, bagaimana rahasia mendapatkan keuntungan dan juga keberkahan dari pemanfaatan peer-to-peer syariah. Mungkin sedikit perkenalan, saya hari ini sedang diamanakan menjadi Ketua Umum dari Asosiasi Fintech Syariah, di mana kami adalah sebuah organisasi rumah bagi pelaku-pelaku fintech dan juga ekosistemnya gitu ya, termasuk Jadi Berkah, yang ingin mendorong ekonomi syariah melalui pemanfaatan teknologi. Nah, hari ini saya akan coba spesifik bicara tentang peer-to-peer-nya, namun saya rasa penting juga ya untuk saya sharing tentang konsep fintech itu sendiri, di mana kita melihat bahwasanya masyarakat kita ini masih banyak yang belum terlalu paham apa sih fintech gitu ya, lalu peer-to-peer, ada lagi namanya securities crowdfunding, ada lagi inovasi keuangan digital dan lain sebagainya. Nah, saya akan coba fokus ke peer-to-peer, tapi mungkin saya akan kasih sedikit gambaran ya tentang ekosistem fintech itu sendiri. Nah, baik, layar saya sudah terlihat ya. Nah, teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, ini adalah sebagai gambaran besar ya, bahwasanya fintech itu sebuah inovasi di industri jasa keuangan dan juga transformasi di jasa keuangan yang sekarang bisa diakses dengan sangat mudah, dengan sangat cepat dan efisien. Nah, kalau kita lihat dari secara makro gitu ya, secara general, fintech itu ada 4 kategori besar atau 4 kuadran gitu ya. Yang kiri atas ini namanya fintech payment, clearing, dan settlement. Ini yang saya yakin sahabat-sahabat juga sudah pernah pakai ya, kayak contohnya ada GoPay, ada Dana, ShopeePay, dan lain sebagainya. Ya, ini adalah fintech payment, ya, yang sifatnya untuk transaksional. Dan ini adalah satu-satunya fintech yang dibawa naungan dari Bank Indonesia. Di kuadran 2 yang akan kita lebih pertajam hari ini, yaitu bicara tentang konsep peer-to-peer lending. Atau kalau di syariah namanya peer-to-peer financing ya, karena kita tidak lending tapi financing. Nah, yang baru-baru ini sedang berkembang juga, ada yang namanya securities crowdfunding, dan juga inovasi keuangan digital. Namun di kesempatan ini saya nggak akan terlalu banyak bicara tentang konsep tersebut ya. Nah, teman-teman semua, bahwa ketika kita bicara konsep fintech yang konsepnya tadi ya, peer-to-peer dan lain sebagainya, ini adalah pemanfaatan konsep crowdfunding. Tentunya saya yakin konsep ini sudah tidak asing lagi buat teman-teman semua, ya. Kalau kita terjemahkan secara harafiah, dari kata crowdfunding itu artinya adalah urunan gitu ya, urunan tapi dilakukan dengan cara online. Nah, crowdfunding sendiri ternyata ini ada 2 kutub besar ya, sahabat-sahabat sekalian. Kalau kita lihat yang sebelah kiri ini ada yang namanya filantropik atau crowdfunding untuk yang sifatnya sosial, sedangkan yang kutub sebelah kanan adalah crowdfunding yang sifatnya investment atau komersial gitu ya. Nah, di 2 kutub tersebut ada subkategorinya nih gitu ya, di mana yang paling kiri banget ini ada yang namanya donation crowdfunding. Ya, ini sifatnya buat charity ya, donasi. Nah, tapi hari ini di keuangan syariah juga sudah bisa dimanfaatkan untuk crowdfunding ZSwap. Nah, contoh yang paling jelas-jelas di mata kita adalah ada Jadi Berkah. Ya, ini adalah Jadi Berkah masuk dalam kategori donation crowdfunding. Dalam hal ini tadi saya juga menyimak ya, ternyata fitur-fiturnya ini bisa buat menyalurkan zakat, infak, sedekah, dan wakaf ya. Nah, ini tentunya sangat mudah dimanfaatkan, bisa sambil ngapain aja, bisa kapan saja dapat rezeki ingin berbagi, ini bisa memanfaatkan teknologi donation crowdfunding platform. Nah, yang kategori kedua, ini namanya reward crowdfunding. Kalau reward crowdfunding memang di Indonesia belum terlalu banyak. Kita lihat juga belum ada yang berkembang malah ya. Kalau kita coba benchmark ke luar negeri,
ada platform seperti Kickstarter, Indiegogo. Ini adalah 2 platform reward crowdfunding terbesar di dunia. Kalau kita lihat apa sih bedanya sama donation atau sama yang lainnya, sesuai namanya nih, ini bukan murni donasi, tapi juga bukan investasi. Kalau dari kata reward sendiri, itu semacam tanda terima kasih gitu ya. Kita pernah sebetulnya di Indonesia menjalankan sebuah konsep reward crowdfunding. Dulu kalau teman-teman mungkin pernah ingat ya, di kitabisa.com itu ada campaign untuk menggalang dana membuat pesawat buatan anak negeri. Ya, pesawat R80. Waktu itu diinisiasi oleh Pak B.J. Habibie, almarhum, para presiden kita, di mana kalau kita donasi atau support 200.000, maka kita akan dikasih t-shirt. Kalau kita support yang 400.000, kita akan dikasih hoodie. Kalau kita supportnya 700.000, maka kita akan dikasih bomber atau jaket, lalu ada logonya R80. Nah, ini adalah satu bentuk dari yang namanya reward crowdfunding. Jadi kita memberikan sesuatu, dapat reward. Ya. Nah, ini konsepnya banyak banget, tapi mungkin saya tidak akan banyak pertajam di sini. Saya akan coba masuk yang ke sektor kedua, yang di mana teman-teman hari ini datang ingin tahu ya, bagaimana sih potensi memanfaatkan platform crowdfunding untuk mendapatkan potensi keuntungan dan insya Allah keberkahan. Yang pertama, yaitu adalah peer-to-peer lending atau peer-to-peer financing. Nah, kalau kami kategorinya adalah bilangnya profit sharing crowdfunding, di mana ini sifatnya adalah crowdfunding untuk sebuah proyek, gitu ya, untuk sebuah usaha yang memang jangka pendek biasanya, karena berdasarkan project, gitu ya. Berbanding terbalik dengan yang sebelah kanan, yang namanya equity crowdfunding, di mana kalau sesuai namanya, equity crowdfunding itu adalah urunan untuk membeli ekuitas, membeli saham. Nah, hal ini sebetulnya sudah dilakukan di Indonesia ya, tapi dalam konsep bursa. Teman-teman mungkin sering dengar ya, katanya kan kalau pengusaha lagi ingin dapatkan dana dari publik, mereka bisa ke pasar modal, ke bursa, untuk fundraising dari people, dari crowd gitu ya. Tapi konsepnya ini adalah pasar modal. Sedangkan dengan adanya platform crowdfunding, maka hari ini UKM-UKM pengusaha-pengusaha tersebut bisa menjual sahamnya melalui website, melalui online. Ya. Ini juga powerful banget ya. Artinya sekarang bukan hanya perusahaan-perusahaan besar yang bisa dapatkan dana dari publik, tapi perusahaan-perusahaan kecil atau menengah yang sedang berkembang pun bisa fundraising menjual sahamnya melalui website. Nah, karena hari ini topiknya peer-to-peer, nah kan saya akan coba banyak fokus ya, apa sih peer-to-peer lending atau peer-to-peer financing, dan seperti apa sih potensinya. Simpelnya adalah kalau kita bicara peer-to-peer lending atau financing, memang kita lihat yang ada di platform-platform yang hari ini sudah resmi berizin, itu biasanya pembiayaan jangka pendek atau jangka menengah. Konsepnya adalah ketika sebuah project masuk, lalu di-publish di dalam sebuah campaign, nanti publik bisa melihat dan kalau tertarik bisa partisipasi. Gitu ya. Nah, nanti insya Allah saya akan ada sebuah slide yang menggambarkan proses end-to-end bagaimana kami sebagai penyelenggara itu melakukan bisnis prosesnya. Gitu ya. Namun sebelum itu saya coba highlight dulu, hari ini Indonesia punya 7 platform peer-to-peer syariah yang sudah resmi berizin. Nah, masing-masing platform peer-to-peer ini tentunya punya produk berbeda-beda dan juga punya potensi market yang berbeda-beda juga. Dalam hal ini, misalkan teman-teman ingin melakukan pembiayaan atau investasi, ini bisa lihat dari platform-platform ini dan tentukan mana yang sesuai dengan preferensi teman-teman, gitu ya. Coba sebut aja kita lihat yang hari ini sudah berizin, ada Amanah, ada Alami, ada Dana Syariah, Duha Syariah, Koswa, Papitupi Syariah, dan juga Etis. Nah, ini adalah 7 platform yang memang sudah berizin. Nah, ini penting banget kenapa saya highlight terus-menerus, karena banyak sekali platform yang mungkin mengaku-ngaku syariah, kedua juga belum berizin. Nah, publik itu kami sangat harapkan cek dulu apakah platform tersebut sudah benar resmi berizin, karena banyak sekali penipuan pada masa ini. Bukan hanya menipu dengan ini ya, dengan tanpa izin, tapi bahkan kami mengalami juga yang namanya semacam phishing. Apa itu phishing? Jadi ada sebuah kayak bukan hacker ya. Jadi mereka penipu, mereka bikin platform mirip sama seperti kami. Tapi belakangnya ada beda gitu. Nah, ini bahaya banget gitu ya, karena kemarin ternyata sudah banyak juga korbannya, bukan hanya yang syariah, yang konvensional pun begitu. Ini zaman digital, semua seolah-olah bisa dipermudah ya, karena tadi pemanfaatan teknologi tersebut. Nah, makanya masyarakat kami harapkan bisa mencari tahu lebih dulu, bisa ke OJK, bisa ke websitenya asosiasi, dan lain sebagainya. Nah, baik, kalau kita bicara tentang platform yang sudah berizin, nah ini teman-teman bisa coba cek satu-satu, karena memang seperti Amanah,
mereka fokusnya itu kebanyakan pembiayaan awalnya di mikro, pembiayaan untuk usaha-usaha kecil, namun setahu saya hari ini mereka sudah banyak fokus ke sektor yang menengah gitu. Mereka pembiayaan itu kalau tidak salah mulai dari 500 juta. Ya. Nah, ini Amanah sudah cukup lama juga berdirinya. Berikutnya ada Koswa. Nah, Koswa adalah platform peer-to-peer yang memang fokus untuk pembiayaan inventory atau stok barang. Mereka biasanya menyasar kepada warung-warung atau bisnis-bisnis yang memang membutuhkan pembiayaan untuk penambahan stok atau reserve gitu ya. Kalau teman-teman lihat di sini, memang pembiayaannya juga dari 3 juta kalau tidak salah ya, mulai dari 3 juta sampai dengan pembiayaan 20 juta. Tapi itu size untuk dibiayainnya. Namun sebagai investor bisa invest kalau tidak salah dari 1 juta atau 500 ribu. Ya. Setiap platform punya kebijakan masing-masing. Nah, ini Koswa ya. Berikutnya adalah Alami. Alami sendiri memang setahu saya banyakkan awalnya di invoice financing, namun mereka juga sekarang sudah masuk kepada sektor pembiayaan UKM untuk PO dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, berikutnya adalah Dana Syariah. Dana Syariah sendiri adalah platform peer-to-peer lending atau peer-to-peer financing yang hari ini sangat fokus untuk pembiayaan di sektor properti. Jadi teman-teman ketika mau invest atau mau melakukan pembiayaan, itu bisa jadi pembiayaan untuk pembangunan perumahan, gitu ya. Biasanya tuh perumahan murah biasanya dan juga perumahan subsidi. Setahu saya ada beberapa yang sudah banyak percontohannya dari mereka dan di mana mereka juga sekarang punya produk untuk pembiayaan ke KPR gitu ya. Nah, namun tentunya tidak cocok dengan dana dari retail atau dari market investor. Nah, berikutnya ini favorit saya karena memang kebetulan saya sendiri yang mendirikan platform ini, namanya Etis. Etis sendiri adalah sebuah platform peer-to-peer financing yang fokus pembiayaan untuk PO atau SPK kepada UKM-UKM yang terima orderan gitu ya dari perusahaan-perusahaan besar untuk tadi pengadaan, konstruksi dan lain sebagainya ya, macam-macam. Nah, yang tidak kalah penting di sini teman-teman karena di sini mungkin angle-nya sebagai investor ya. Teman-teman sebagai investor itu kalau kami menganalogikan sebuah market atau platform peer-to-peer syariah, ini sebagai sebuah marketplace. Ya, mungkin teman-teman ada yang sudah pernah invest juga ya di platform peer-to-peer, tapi saya coba menganalogikan dulu nih ya bagi yang mungkin baru gabung atau mungkin belum pernah invest. Bahwa kami itu adalah sebuah marketplace. Kalau marketplace yang mungkin teman-teman sudah sering dengar ya kayak Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan lain sebagainya ya. Mereka adalah marketplace yang mempertemukan antara penjual barang dengan pembeli barang. Nah, peer-to-peer syariah adalah marketplace yang mempertemukan antara yang punya project dengan yang punya uang. Jadi ketemunya di platform, ya, dengan cara urunan. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ya, ini ada gambaran sebuah project, ini udah lewat, udah jauh ya, udah selesai semua, di mana konsepnya seperti marketplace. Kalau teman-teman lihat di sini ada angka 4, 2, gitu ya, ini masih 1, belum ada angkanya, ini sama aja kayak ketika sebuah vendor itu sudah berapa kali menjual barangnya. Misalkan kalau kita belanja online kan ada tuh ya, misalkan jualan handphone, yang satu sudah jualan 10, satu lagi sudah jualan 100. Nah, semakin banyak jualan, semakin membangun kredibilitas. Nah, ini sama di platform Etis, di mana kami mengharapkan para mitra atau para UKM tersebut itu membangun portfolionya, gitu ya, bahwa mereka harus jalankan bisnis dengan baik, dengan amanah, dengan jujur. Resiko memang ada, tapi tadi ya harus transparan. Sehingga semakin sering dibiayain, maka mereka akan dapatkan exposure kepada investor semakin banyak. Nah, jadi teman-teman yang ingin invest itu bisa lihat kira-kira project yang available ini pertama kali, kedua kali, keempat kali atau bagaimana. Bukan berarti yang pertama kali jelek ya, tidak juga. Ini adalah mereka yang baru on board, mereka ada yang baru masuk join untuk dapatkan pembiayaan dari para investor secara online. Ini berbeda sekali dengan konsep mungkin pinjol ya, yang teman-teman sering banget dengar kemarin sampai banyak kasus bunuh diri. Ya itu kan banyak kan memang fintech yang memang mendeklar dirinya adalah pinjol, itu pembiayaan konsumtif dari 3 juta sampai 20 juta dengan bunga 0,4% kalau yang legal, kalau yang ilegal kadang bisa sampai 6% per hari. Nah, itu benar-benar ngeri banget. Itu mungkin saya bilangnya adalah online lending, tidak bisa dibilang peer-to-peer, karena konsep peer-to-peer itu adalah person to person. Ya, itu adalah foundation-nya, peer-to-peer, person to person. Nah, sedangkan yang mereka lakukan tidak person to person, tapi dari perusahaan besar punya uang, disburse atau disalurkan ke masyarakat dengan bunga besar. Ya, mudah-mudahan cukup jelas ya dalam konsep tersebut. Nah, ini saya mungkin akan masuk ke slide di mana ini teman-teman jadi lebih paham ya. Bagaimana sih proses di belakang ketika sebuah pembiayaan terjadi. Kurang lebih seperti ini teman-teman. Mitra-mitra yang join,
terdaftar, lalu mereka ketika ada project itu melakukan pengajuan ke platform, semuanya harus online, dan kemudian platform akan melakukan uji kelayakan. Setelah dianggap layak dan investable, maka platform dengan UKM akan ada perjanjian namanya akad wakalah bil ujroh, atau bahasa Inggrisnya agency fee gitu ya, ujroh untuk keagenan. Nah, setelah ini ditandatangan, maka platform akan melakukan kurasi dan publish gitu ya, kampanye kepada para lender yang sudah terdaftar di platform masing-masing. Ketika para investor melihat kampanye yang tersedia dan mereka tertarik atau teman-teman tertarik untuk biayain, biasanya ya ini saya bicara dari etis ya supaya saya paling paham di sini karena mungkin platform lain punya struktur yang berbeda, tapi kurang lebih harusnya seperti ini ya, di mana akan ada akad wakalah karena para lender akan menunjuk platform sebagai agen untuk memonitor progres dari pengerjaan sekaligus untuk mentransfer dananya kepada para mitra. Setelah ini ditandatangan, maka akan ada akad langsung antara lender dengan mitra. Biasanya kalau di etis pakai akad musyarakah ya. Ini artinya sebagai lender bareng-bareng membiayai UKM tersebut gitu ya dengan proporsi masing-masing yang berbeda-beda. Nah, setelah ini ditandatangan, maka para investor atau para lender bisa transfer ke virtual account penyelenggara, di mana kami hanya boleh mengendapkan dana tersebut maksimal 2 hari, gitu ya. Lebih dari 2 hari kami ditegur oleh OJK, karena memang kami sifatnya tidak boleh mengelola dana. Kami hanya sebagai perantara yang melakukan channeling gitu ya, untuk mendanai langsung kepada UKM-nya. Nah, setelah uang itu diterima, maka kami harus cairkan ke UKM dalam tempo waktu 2 hari, di mana kemudian UKM dapat menggunakan uang tersebut untuk melakukan usahanya. Ketika dibayar, atau mungkin pada saat proses dulu ya, ini kita akan ada updating, pembaruan informasi, sehingga nanti informasi tersebut bisa kami taruh di platform dan masuk ke dashboard-nya para lender. Supaya mereka, teman-teman tahu progres atau perjalanan dari proyek tersebut. Seperti kayak kita belanja online, kan ada itu ya notifikasi, oke, penjual sudah menerima pesanan Anda, lalu penjual sedang memanggil kurir sudah sampai titik A, titik B, dan seterusnya. Jadi itu memungkinkan para investor untuk benar-benar tahu perjalanannya si proyek tersebut. Sehingga kalau andaikan ternyata proyek tersebut selesai lebih awal, semuanya senang. Namun kalau misalkan ternyata ada kemunduran, dan itu akuntabel gitu ya, bahwa UKM tersebut sudah menjalankan amanahnya dengan baik, ya ini adalah resiko yang dibagi. Nah, karena kan syariah itu bukan bicara mulu tentang berbagi keuntungan, tapi harus ada berbagi resiko juga. Justru karena kita berbagi resiko, kita maka berhak mendapatkan keuntungan. Ya, kalau di konvensional kan tidak seperti itu. Kalau di konvensional, mau untung, mau rugi, mau buntung, mau hangus, apapun bahasanya, itu kalau mitranya ternyata tidak bisa atau mundur bayar, kena denda. Ya, padahal mungkin mereka sudah deliver, tapi mungkin tidak dibayar sama bohirnya atau paymasternya. Nah, ini adalah fundamental dari peer-to-peer syariah. Nah, nanti mudah-mudahan cukup jelas ya, nanti kita bisa sambung ke tanya-jawab, insya Allah. Nah, ini mungkin gambaran tentang etis sendiri. Kami platformnya sudah berdiri cukup lumayan lama ya, namun kami sudah menyalurkan lebih dari sekitar 400 miliar, dan yang membuat kami unik, sebagian besar itu dari luar negeri, baik itu muslim maupun non-muslim, ya, karena mereka melihat bahwa Indonesia ini sebuah negara dengan potensi ekonomi yang luar biasa besar dan sedang berkembang gitu ya. Dan penghargaan yang kami terima 6 tahun terakhir juga alhamdulillah cukup baik. Kita pernah dapat penghargaan dari Syekh Hamdan, Putra Mahkota Dubai, di Singapura, di Jakarta, di Abu Dhabi, di Bahrain, lalu di Dubai lagi Desember tahun lalu, dan kurang lebih 1 bulan lalu kami juga dapat award kembali di Dubai untuk etis Malaysia. Nah, ini saya pribadi pernah diundang ke Dubai Expo 2020. Waktu itu ada program namanya Global Impact Innovator, di mana waktu itu saya membawa konsep fintech syariah dan alhamdulillah menang dan mendapatkan award dan juga grant dari pemerintah Dubai. Sehingga 4 tahun terakhir saya selalu diundang ke Dubai. Terakhir tahun lalu mempresentasikan fintech syariah di Expo Dubai 2020 di Expo Pavilion bersama dengan 70 teman-teman dari negara lain. Dan kami juga, alhamdulillah setelah dapat award dari Syekh Hamdan dan juga menang di Expo, kami berhasil membuka cabang di Dubai dengan nama Etis Dubai dan menjadi fintech pertama yang didukung oleh pemerintah di sana. Hari ini tim kami juga cukup diversified ya. Kita punya tim 110 dari 10 nationality, kerja dari 9 negara, bisa 9 bahasa. Nah, mungkin itu babak sesi pertama, teman-teman semua. Saya mungkin lanjut sedikit ya. Ini bukannya buat promosi, tapi biar teman-teman paham ya, kalau yang belum pernah masuk ke dalam sebuah platform.
Nah, ini adalah gambaran ketika teman-teman join kepada sebuah platform peer-to-peer dan bisa mengakses project-project yang sedang available. Dalam hal ini, tentunya saya akan bukan promosi etis, tapi show punya etis karena saya paling ngerti. Di sini teman-teman bisa lihat project-project yang available dengan tadi ya, detailnya. Kalau teman-teman lihat di sini ya, ini ada progress bar namanya. Progress bar ini menggambarkan bahwa kalau yang hijau muda, ini artinya sudah di-booking sama orang. Tinggal nunggu uangnya masuk. Ya, kalau yang hijau tua, berarti uangnya sudah masuk. Nah, kalau yang masih polos begini, berarti ini masih available untuk didanai. Ya. Di sini teman-teman bisa sambil baca, ya kan, target berapa sih yang dikumpulkan, saat ini sudah terkumpul berapa, dan potensi imbal hasilnya berapa nih dari proyek tersebut, dengan tenor berapa lama. Ya. Di sini kita lihat bahwa, kalau kita lihat di sini, ini beragam sekali ya. Kami tidak, kalau di konvensional kan, kalau misalkan ratingnya A, berarti bunganya sekian gitu ya. Kalau andaikan di ratingnya B, maka dapat bunganya sekian dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kalau kami syariah tidak seperti itu, karena memang tadi kami percaya bahwa setiap sektor itu punya margin berbeda-beda. Jadi teman-teman bisa lihat di sini nih, walaupun mungkin proyeknya sama-sama 3 bulan, tapi bagi hasilnya berbeda nih. Ya, contoh yang ini ya, Bentala punya proyeksi tenor proyeknya adalah 3 bulan, dan imbal hasil untuk investor ini adalah 4,51%. Dan sebagai catatan, teman-teman, ini adalah angka yang sudah dikurangin oleh pajak. Ya, jadi teman-teman akan terima ini bersih setelah dipotong pajak. Ya. Nah, ini tentunya teman-teman bisa dengan bebas apakah ingin partisipasi atau tidak, karena kami tidak mengelola uang. Jadi semua keputusan ada di sahabat-sahabat sekalian. Nah, sebagai gambaran, kayak belanja online ya, kita di sini bisa baca dulu deskripsinya. Nah, kami biasanya membuatkan video untuk memberikan kemudahan buat yang malas baca. Gitu ya, tinggal diklik nanti bisa baca tuh proyeknya kayak seperti apa. Nah, tentunya juga yang ingin lebih pelajari lebih lanjut bisa baca deskripsi proyek tersebut. Siapa sih apa deskripsi proyeknya, ngapain sih? Lalu perusahaan penyelenggaranya siapa sih, insurnya? Ada yang bocor ya? Host, oke, baik, terima kasih. Dan teman-teman bisa baca siapa sih yang membeli, mitranya siapa, kalau ada jaminannya apa, resikonya dan mitigasinya seperti apa, struktur pendanaannya bagaimana secara syariah, dan strategi pengembaliannya. Jadi teman-teman bisa baca dulu, kalau nyaman silakan invest, kalau tidak nyaman ya jangan gitu ya. Ini semuanya ada di teman-teman. Nah, biasanya bergabungnya pun mudah ya teman-teman, tinggal daftar sebagai user. Nah, biasanya akan diminta tuh daftar apakah sebagai lender atau sebagai borrower. Karena tidak boleh bisa jadi dua-duanya. Ya. Kalau memang teman-teman dalam hal ini ingin invest, daftar sebagai lender. Nanti teman-teman akan punya dashboard, seperti saya ini. Bisa ngeliat project-project yang available. Dan setiap kali ada project baru, bisa terinformasi melalui email maupun melalui aplikasi. Etis sendiri, alhamdulillah 2 hari lalu kami sudah launching aplikasi kami, jadi teman-teman bisa tinggal download. Kalau Anda kan ingin coba, siapa tahu testing dulu, nanti makin lama makin besar. Karena memang di konsep peer-to-peer ini nanti teman-teman akan punya namanya rekening dana funder gitu ya. Jadi itu kayak wallet, teman-teman invest, nanti balik ke situ kalau sudah balik. Nah, itu nanti ada istilah compounding ya. Memang kan kalau compounding itu seperti interest, tapi di syariah pun itu terminologi yang agnostik gitu ya. Teman-teman misalkan invest mulai dari 10 juta, terus misalkan dapat hasil 10%, ya kan jadi 11 juta. 11 juta diinvest lagi, makin lama makin besar. Nah, itu powerful sekali ketika teman-teman bisa memanfaatkan tadi ya platform seperti ini untuk cari mitra terbaik buat dibiayai. Baik, mungkin saya stop share dulu sampai sini ya. Barangkali teman-teman akan ada pertanyaan. Mungkin saya kembalikan dulu ke Pak Moderator, Pak Ami. Silakan. Siap, terima kasih Pak Rono atas penjelasannya yang luar biasa gitu ya. Beliau memberikan informasi kepada kita semua dari banyak platform gitu ya. Dan pastinya kita juga harus lebih aware gitu ya, karena platform-platform sekarang juga sudah banyak. Tadi beliau juga sudah menyampaikan bahwa platform yang secara resmi gitu ya, secara resmi sudah diberikan lisensi gitu ya oleh otoritas keuangan adalah ada 7 gitu ya. Jadi kita agar lebih berhati-hati, dan tadi penjelasan beliau juga sudah kompleks, bahkan memberikan simulasi gitu ya tadi untuk memberikan bayangan kepada kita semua sebagai pemula. Ya, mungkin ada yang ingin ditanyakan dari Bapak Ibu para partisipan yang telah hadir pada webinar hari ini. Silakan. Silakan. Baik, sepertinya
Kita coba cek di kolom chat, masih belum ada. Mungkin sebagai pemula gitu ya, orang awam gitu Pak, terkait dengan peer to peer gitu Pak ya. Kalau misalnya gitu ya, di perbankan itu kan ada LPS ya Pak ya, yang akan menjamin terkait dengan dana simpanan kita gitu ya, untuk kita menabung dan lain sebagainya lah di bank. Nah kalau untuk peer to peer itu sendiri Pak, adakah lembaga semacam LPS yang akan menjamin baik kita yang akan melakukan investasi di sana, atau kita sebagai pengguna daripada aplikasi platform di peer to peer tersebut Pak? Mohon penjelasannya Pak. Baik, di peer-to-peer sendiri yang sudah berizin memang sudah diharuskan OJK untuk memiliki penjaminan. Namun, karena yang kita ini syariah, terus terang kita melihat bahwa tidak semua nyaman ya dengan konsep penjaminan. Karena kan banyak yang bilang juga, kayaknya kurang murni deh. Terus terang saya setuju dengan hal tersebut, namun balik lagi, ketika kami tidak terapkan hal tersebut, maka kami tidak bisa dapat izin. Nah, jadi apa yang kami lakukan, biasanya kami bikin itu opsional. Itu mau diasuransikan atau tidak. Walaupun ini saya akan setransparan mungkin ya. Konsep penjaminan di fintech itu tidak sama seperti di perbankan. Karena kan bank mengelola uang, gitu ya. Sedangkan kami hanya matchingin saja. Bisa ada pengembalian kalau misalkan ada default atau kegagalan, tapi ada risiko tidak bisa full. Tergantung platform tersebut sudah menampung berapa banyak premi yang dibayarkan. Karena hari ini, saya terus terang bicara sebagai praktisi, kami yang produktif itu sangat dirugikan sama yang pembiayaan konsumtif, yang pinjaman konsumtif, yang cash loan. Mohon maaf ya kalau ternyata di sini ada teman-teman dari peer-to-peer bridging yang cash loan, karena ini saya curhatan aja ya, bahwa karena banyak yang jadi kegagalan bayar segala macam, asuransi tidak mau murni memberikan produk yang selayaknya gitu. Jadi apa yang terjadi, kami mengalokasikan sekian persen tiap kali ada pencairan itu untuk di pooling jadi reserve. Kalau ada proyek yang gagal bisa tarik uangnya dari sini. Balik lagi nih, tapi kalau ada ternyata proyek yang gagal ini sudah besar, ini akan semakin kecil. Itulah kenapa kita teman-teman mungkin sudah ada yang pernah invest ke tempat-tempat lain dan mengalami proses yang agak panjang nih buat pengembalian default-nya. Karena ya tadi, si volume yang ada tersimpan ini belum tentu seberapa besar sesuai dengan kegagalan. Saya bicara padanya ya, kan harus syariah, harus transparan. Nah, tapi teman-teman, balik lagi, kalau saya percayanya begini, kita itu mendapatkan hak keuntungan karena memang ada berbagi resiko. Kalau teman-teman tidak siap dengan resiko, saran saya jangan ke project peer-to-peer seperti ini. Karena yang teman-teman lakukan adalah pembiayaan ke sektoril. Lain dengan teman-teman ke perbankan atau ke produk-produk lainnya yang memang sudah dijamin karena teman-teman naruh uangnya gitu ya, si lembaga tersebut mengelola, ya kan, lain banget. Kenapa saya bilang lain banget? Karena kami bisa, kebayang nggak nih, misalkan project ada 1 miliar, ya kan, kami punya fee platform, itu misalkan sebesar 2% aja, cuma 20 juta tuh, ya kan. Lalu kegagalannya itu adalah misalkan 1 miliar. Yang nanggung siapa? Pihak asuransi nggak mau. Gitu ya. Walaupun kita sudah bayar premi. Ini saya bicara padanya ya, tapi balik lagi, tekniknya, triknya adalah teman-teman pelajarin dulu proyeknya. Syukur-syukur kalau teman-teman paham tentang industrinya. Contoh, misalkan teman-teman di sini ada yang dokter, ada proyek untuk pengadaan alat-alat kedokteran. Ya kan, teman-teman bisa baca, oh ini masuk akal nih, rumah sakit ini bagus. Ya kan, betul kebutuhan ini wajar. Gitu ya. Karena teman-teman tuh kayak dikasih jendela untuk ke sektoril. Kalau teman-teman yang di sini punya pengalaman invest ke sektoril, teman-teman akan paham marginnya itu bisa seperti apa, resikonya seperti apa. Nah, ini peer-to-peer itu sebenarnya harusnya ngajarin bahwa ini adalah window akses untuk ke sektoril. Bukan yang kita titipin uang di perbankan, gitu kan ya, perbankan dipersilakan dengan akad, biasanya dengan akad mudharaba mutlakoh. Ya, silakan banknya yang kelola. Makanya bank itu bisa kerjasama dengan asuransi untuk kalau ada apa-apa bisa dijaminkan lah. Nah, itu mungkin sebagai gambaran ya. Mudah-mudahan jawab Pak Ami. Baik, terima kasih Pak Ronald atas jawabannya. Kita akan lanjut ke kolom chat yang sudah masuk, Pak Ronald. Pertanyaan berikutnya adalah dari Bagus Iwantoro, dari Pak Bagus. Pertanyaan Coach, untuk pertimbangan memilih proyek investasi, apakah ada informasi resiko dari masing-masing pilihan proyek? Ya, baik. Ini saya coba share screen kembali ya, supaya lebih jelas. Setiap platform punya teknik penyampaian berbeda-beda, gitu ya.
termasuk juga setiap platform punya standar informasi berbeda-beda, gitu ya. Artinya apa? Ketika teman-teman baca, tidak semua platform akan memberikan informasi sepanjang ini misalkan, atau jangan-jangan ada yang lebih panjang lagi. Nah, teman-teman ketika masuk ke proyeknya, jangan karena lihat platformnya. Diharapnya begitu ya. Jadi platformnya juga punya kewajiban untuk memastikan proyek-proyek yang di-upload di sini itu sudah bagus. Kenapa demikian? Karena kami pun ini ibarat sebuah mall, gitu ya. Kan kami selalu bilang kami ini mall digital yang isinya tenan-tenan yang karena bahannya tebal. ya, saya ulang ya. Jadi kami itu, kalau saya mengibaratkan kami itu tadi kan marketplace. Marketplace itu sama aja kayak mall digital. Kalau tenan-tenan kami bagus-bagus, orang akan datang terus. Betul ya? Jadi di sini kami juga punya kewajiban, punya moral obligation buat memastikan tenan-tenan kami bagus-bagus. Namun, kami berharap bahwa investor juga memahami dari proyek tersebut secara lebih deskriptif gitu. Misalkan baca dulu nih, proyeknya ngapain sih? Contoh nih ya, ini ada perusahaan namanya Pawon Seger atau Pawon mendapatkan PO dari Garuda Indo Sejahtera, gitu ya. Ngapain? Oh, untuk pengadaan komoditas kopra sebanyak 58,2 ton. Nah, baca dulu nih, siapa sih Pawon Seger Indonesia? Oh, ini dari tahun 2020. Lalu sebagai pembeli atau paymasternya siapa sih? Oh, ini juga bisa dibaca ya, mereka salah satu perusahaan besar dan lain sebagainya. Mitranya siapa sih? Oh, ini adalah si ini. Kalau orang luar negeri biasanya, mereka akan coba teliti satu-satu nih. Ada yang sampai lihat, ini siapa sih nih pemilik proyeknya, bahkan dicek sampai sosial medianya. Oh, ini ternyata pengikutnya banyak ya, oh ini pengusaha sukses ya. Nah, jadi nyaman. Jadi kayak ada sense of security sendiri. Lalu yang biasanya kami minta adalah ada jaminan pribadi. Jadi kalau ada ketahuan mereka mungkin side streaming atau ada kelalaian, kesengajaan, ini kita bisa kejar sampai ke jaminan pribadinya, gitu ya. Dan cek mundur ini memastikan bahwa mereka ada niatan untuk tadi, setidaknya itu ada komitmen untuk pembayaran, gitu ya. Walaupun tadi secara syariah kami akan melihat juga, misalkan proyek tersebut, apakah memang ternyata kemunduran itu faktor X gitu ya, bukan salah si UKM-nya ya. Ini akan menjustify apakah cek mundur itu bisa dilakukan pencairan langsung. Ya, banyak sekali yang mitra-mitra kami yang sudah mindset-nya sudah benar ya, bahwa ini adalah murni partnership dengan para investor. Jadi mereka, saya selalu bilang ya, Pak, Bu, Bapak Ibu ini bukan kami pinjemin uang, tapi kami kasih akses kepada investor. Jadi mohon Bapak Ibu jalankan bisnis dengan baik, progresnya di-update ke kami, jalankan dengan amanah. Kalau Bapak Ibu berhasil 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5, 6, 7, 8, seterusnya, itu akan sangat cepat dapat dari investor. Nah, mindset yang udah benar ini, jadi ketika mereka ada project, contoh 4 bulan gitu ya, ternyata bulan ketiga sudah dibayar, mereka langsung bagi hasil. Investor senang, mereka juga dapat kredibilitas. Ketika mereka ada butuh pembiayaan lagi, tinggal upload, orang yang kemarin sudah biayain akan invest lagi, atau mungkin nambah, atau mungkin ajak teman-temannya. Nah, ini adalah mindset yang kami tanamkan kepada para mitra. Bukan dipinjemin ya, seperti itu. Nah, ini juga risiko dan mitigasi bisa dibaca, apa sih potensi dari risiko di proyek ini. Misalkan risiko dari pengadaan barangnya, misalkan risiko performance, dan lain sebagainya. Nah, kami pun sudah menyiapkan semacam mitigasi, gitu ya. Barang-barang ini misalkan kita harus dapat bukti bahwa barang tersebut sudah available, sudah ada gitu ya. Jangan sampai misalkan udah kita biayain ternyata stoknya habis, gitu kan ya. Nunggu lagi 3 bulan, nah itu kan akan terjadi risiko keterlambatan. Nah, hal-hal tersebut juga kami akan lihat secara mitigasi risiko yang kami sampaikan kepada para lender atau para calon lender. Struktur pembiayaan ada dan strategi pembiayaan ada. Nah, mudah-mudahan menjawab ya dari pertanyaan barusan. Masih di-mute, Pak Ami? Pak Ami masih di-mute ya? Baik, terima kasih Pak Ronald atas jawabannya, mudah-mudahan menjawab dari pertanyaan Pak Bagus. Berikutnya dari Ibu Hamidah AS. Assalamualaikum Pak Ronald, saya awam sama fintech investasi syariah. Bagaimana perbandingan besaran bagi hasil antara yang syariah dengan yang konvensional? Mohon penjelasannya Pak Ronald. Baik. Kalau yang konvensional kan tadi ya, konsepnya itu berbasis bunga ya. Artinya tadi misalkan ada project, nah biasanya itu mereka akan lihat tuh, si project tersebut, misalkan sebagai UKM, mereka dikasih rating C, maka besaran bunganya untuk investor sebulan misalkan 1 atau 1,5%, gitu ya. Nah, biasanya itu akan berbeda-beda banget tuh range
interest-nya yang konvensional berdasarkan rating. Kalau yang syariah, paling nggak saya bicara dalam hal etis ya, karena kan platform saya jadi paham persis. Kalau kami tidak melakukan hal tersebut karena kami yakin setiap sektor punya different margin berbeda-beda. Contoh, misalkan ada proyek pengadaan sembako marginnya tipis, tapi volume besar, gitu ya. Nah, makanya biasanya rate untuk potensi imbal hasilnya cenderung nggak terlalu besar. Tapi misalkan proyek-proyek tertentu, contohnya ya, yang saya pernah alamin, contohnya EO, event organizer. Event organizer itu biasanya margin cukup tebal tuh. Maka potensi bagi hasil kepada para investor cukup besar juga. Setahu saya nih ya, kalau yang kayak di kami di Syariah itu kayak di etis sendiri, kami range-nya itu per annum setara dengan start dari 16 sampai 24%. Bahkan kadang-kadang sampai 30%. Kalau yang konvensional, yang saya tahu ya, itu range-nya kebanyakan dari 12 sampai 18%. Setahu saya. Mungkin ada yang lebih dikit, ada yang tinggi dikit, tapi mungkin resikonya akan terlalu tinggi. Gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa datang dulu, kalau perlu komparasi langsung. Download dua-duanya, banding-bandingin gitu ya. Tapi kalau saya sih sarannya jangan pakai yang konvensional lah. kita kan di sini nyari keberkahan. Iya, bandingin boleh. Tapi tadi saya yakin teman-teman yang gabung hari ini ya kan acaranya jadi berkah ya. Pengennya kan semuanya yang punya keberkahan. Ya, inilah memang challenge-nya di syariah ya, karena ekonomi kita kenapa kok nggak tumbuh-tumbuh ya? Karena tadi yang muslim sendiri belum manfaatin yang syariah. Mahal segala macam, ya wajar. Hari ini wajar. Karena kita belum dapat economic of scale-nya. Saya mungkin boleh ini dikit, dakwah dikit jadi ini. Supaya teman-teman semuanya fokus yang syariah aja gitu. Supaya kalau kita mau besar, mungkin ke depannya kita mau lebih kompetitif, ya harus didukung semuanya. Saya selalu bilang economic of scale itu dengan sebuah analogi ya. Misalkan nih ada toko besar gitu ya, misalkan saya sebut merek ya biar gampang ya. Misalkan ada Lotte Mart, ya di depannya itu ada warung. Hari ini syariah itu kayak warung jadinya. Ya kan, Lotte Mart ini kan udah banyak yang pakai segala macam, jadi mereka ketika beli dari prinsipal, beli barang, mereka beli sekaligus besar, maka jadi lebih murah. Kita nih ekonomi syariah ini kayak warung, cuma bisa belanjanya mungkin kalau mereka bisa belanjanya langsung 2 kontainer. Ini mungkin belinya hanya bal-balan aja. Harga dari supplier akan lebih mahal karena sedikit belinya. Kebayang kalau sekarang yang muslim pakainya yang ini. Demand-nya ke sini semua. Ketika order kita punya bargaining power, kita punya volume. Nah, ini adalah konsep analogi economic of scale tadi. Kalau kita mau besar, ya manfaatin harus besar. Kalau kita kecil, kita nggak punya daya bargain, nggak punya daya negosiasi. Nah, makanya mudah-mudahan, ya ini langkah kecilnya gampang sih menurut saya. Teman-teman yang udah join hari ini, di dompetnya yang sudah hampir semuanya paling nggak ya, itu pakai bank syariah, saya yakin mungkin hanya 1 atau 2. Teman-teman yang lain masih banyak kan pakai konvensional. Ya wajar lah kita mau dukung syariah, tapi kok nggak gede-gede. Ya, kebayang kalau dari situ aja kita mulai. Ini kan kadang-kadang udah mengakar nih, kita nggak sadar. Padahal fitur apa sih yang ada di bank syariah? Di BSI aja. Semuanya ada kok. Top up Imani ada. Ya kan? Apapun ada. Sampai fitur-fitur Ziswap lebih lengkap sebetulnya malah. Ya kan? Jadi mudah-mudahan ya tadi, perbanyaklah alokasinya di yang syariah. Insya Allah. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ronald sudah menjawab. Berikutnya adalah dari akun MZ Wildan Basri. Banyaknya pertanyaannya, mudah-mudahan semakin memperkaya. Yang pertama, berapa persentase kerugian yang pernah terrealisasi pada suatu proyek? Kemudian yang kedua, bagaimana dan siapa yang menentukan nisbah proyek? Yang ketiga, peer-to-peer lending mendapat profit dari mana ya Pak? Apakah juga dari proyek? Dan yang terakhir adalah apakah ada promo untuk user baru di Etis? Hehehe. Oh, ini siap-siap jadi ini ya, lender ya. Baik, saya coba jawab satu-satu ya. Berapa presentasi kerugian yang pernah ditransaksi pada suatu proyek? Ini beragam sekali, tapi biasanya itu gini, platform itu di Indonesia itu punya kewajiban menagih dalam tempo waktu 90 hari. Makanya ada nama istilah TKB 90. Ini saya akan share screen lagi ya, buat gambaran teman-teman. Kami memang harus setransparan mungkin.
di sini teman-teman bisa baca nih, TKB 90 sama dengan 97%. Artinya dalam hal ini, hari ini ya kondisinya, kami ada 3% yang belum terbayar. 3% ya. Namun, ketika di kami, bukan berarti setelah 90 hari kami berhenti lagi. Tidak. Tapi kami tetap nagih ke para borrower tadi, atau ke para mitra tadi. Nah, artinya TKB 90 ini akan dinamis. Ternyata kayak kemarin contoh ya, saya di akhir tahun lalu, itu kami di 98. Ternyata pas Januari, balik 100%. Karena ternyata mitra kami baru bayar, walaupun agak telat. Ya, tadi balik lagi, telatnya apakah memang itu karena faktor X, atau memang kesengajaan, itu ada dua hal berbeda. Nah, teman-teman selalu bisa benchmarking dari sini nih, namanya TKB 90, tingkat keberhasilan bayar 90 hari. Ya, ini pun berubah terus gitu ya. Misalkan besok ternyata dilunasin, berarti balik lagi 100%. Gitu ya. Nah, teman-teman bisa perhatikan masing-masing platform yang teman-teman tertarik untuk ini melakukan investasi. Itu yang pertama ya. Pertanyaan kedua, bagaimana dan siapa yang menentukan nisbah project? Baik. Kalau di platform lain, saya bicara yang lain dulu ya. Setahu saya itu kan ada namanya project rating. Project rating itu diekuivalenkan dengan resiko, diekuivalenkan dengan besaran cost of fund buat mitra, gitu ya. Dalam hal ini, etis tidak melakukan hal tersebut, maka akan ada negosiasi. Yang biasanya terjadi adalah kami akan minta si mitra untuk submit dulu mau bagi hasil berapa nisbahnya. Misalkan, saya mau bagi hasil 50-50 Pak. Saya mau bagi hasil 70-30 atau berapa. Nah, teman-teman ketika baca akadnya itu akan jelas terpampang di situ. Investor dapat berapa persen dari profitnya. Nah, ini benar-benar tidak ada fix ya. Karena kalau fix, mohon maaf ya, menurut saya jadi kayak bunga gitu. Ini harusnya bisa negotiable. Nah, sehingga siapa yang menentukan nisbahnya itu bareng-bareng. Artinya si mitra menyampaikan dulu maunya bagi hasil sekian. Nah, kami punya kewajiban untuk menyampaikan, Pak, ini nisbahnya segini kayaknya nggak menarik, Pak. Karena di sektor-sektor yang sama, nisbahnya segini. Nah, tergantung lagi, karena kita pakai akad musyarakah, maka mitra kan juga harus punya invest modal. Modal tidak 100% dari kita. Di syariah, ternyata ya untuk musyarakah itu, haknya investor, pasif ya, itu adalah maksimal sebesar kontribusi kita. Jadi misalkan ada proyek 1 miliar, investor partisipasi 700 juta. Artinya kita boleh hanya minta maksimal dari profit itu adalah 70% tadi. Nggak boleh lebih. Lebihnya itu adalah zolim. Nah, tapi bukan berarti itu fix jadi 70-30, tidak seperti itu. Kita akan ada negosiasi, misalkan investor partisipasi 70%, 30% dari mitra. Tapi mitra dalam hal ini, Pak, kami menawarkan 50-50. Karena kan mereka juga punya expertise dan juga punya cost lainnya gitu misalkan. Ya kan? Nah, ini kalau seandainya angkanya masuk, kita bisa publish. At the end of the day, investor yang menentukan apakah mereka setuju dengan margin tersebut. Karena konsepnya kita crowdfunding, ya kan? Bagi investor, ini menarik, margin juga menarik, atau mungkin ideal, mereka bisa invest. Bagi yang merasa, terlalu kecil, ya jangan invest. Tunggu aja nanti proyek-proyek lain yang memang mungkin marginnya akan lebih tinggi. Tapi, ingat prinsip di investasi, high return, high risk. High return, high risk. Ya, walaupun tadi, balik lagi ke statement saya berikutnya, platform punya kewajiban untuk memastikan mitra-mitra ini sudah cukup baik untuk dipublish. Karena kalau kami sembarangan publish mitranya, lama-lama orang kapok datang ke kami. Nah, itu yang jawaban kedua. Ketiga, peer-to-peer lending mendapatkan profit dari mana? Apakah dari proyek juga? Saya nggak tahu yang lain, kalau kami tidak jawabannya. Jawaban kami dapat profit itu dalam bentuk ujroh, akadnya adalah akad wakalah bil ujroh, atau keagenan. Jadi konsepnya misalkan UKM pengen fundraising 1 miliar. Dan kami negosiasi, Pak, platform fee kami 2% ya, atau 3% ya, atau 4% ya, atau kadang bisa sampai 5% nih, kadang tergantung si mitranya juga. Oke Pak, kita sepakat di 3% misalkan. Nah, kami hanya dapat si 30 juta itu aja. Selebihnya adalah haknya investor. Dan yang kami tampilkan di platform adalah murni tanpa potongan lagi. Itu sudah hak penuh buat para lender atau pemberi pembiayaan. Ya, mudah-mudahan cukup jelas ya. Nomor 4, apakah ada promo untuk user baru di Etis? Jawabannya ada. Nanti tunggu aja ya promo-promo dari kami, terutama yang sudah akan download aplikasi. Karena kami baru banget launching, jadi kita akan punya promo-promo lah bagi yang mendownload aplikasi Etis Mobile namanya. Baik itu di iOS maupun di Android. Mungkin demikian Pak. Ya.
Langsung ya, Mas Emil dan Basri langsung siap-siap buat download gitu ya. Baik, terima kasih Pak Ronald atas penjelasannya. Pak Bagus Ihwantoro, ada pertanyaan lanjutan Pak dari pertanyaan sebelumnya. Pak Bagus Ihwantoro, pertanyaan lanjutannya adalah apakah ada verifikasi dari pemilik portal untuk memastikan bahwa proyek yang ditayangkan di portal adalah proyek yang betul-betul nyata, bukan fiktif. Ya. Mohon penjelasannya Pak. Baik. Nah ini pertanyaan yang sangat valid ya. Karena kita memang lihat kemarin ternyata benar ada temuan, bukan yang syariah ya, yang konvensional itu ada proyek-proyek fiktif. Gitu ya. Saya bukan mau mendiskreditkan, tapi itu kenyataan. Memang tadi balik lagi, kalau ke statement saya tadi adalah platform ini punya tanggung jawab moral, tanggung jawab pribadi juga sebetulnya. Karena kami kan mau jadi mall yang bonafit. Artinya harus benar-benar proyek-proyek yang real. Pertanyaannya, mungkin nggak ada proyek fiktif? Mungkin. Kami pun ini terekspos dengan resiko sebetulnya. Ketika ada orang submit project, ternyata dokumennya palsu. Pernah? Ada aja. Tapi alhamdulillah kami menemukan kejanggalan tersebut. Contoh gitu ya, ini ada PO, ternyata waktu kami compare dengan project lain, kok dari PO-nya perusahaan yang sama, tapi kok ini struktur dari lokasi dari komponen-komponen di surat tersebut nggak sama gitu. Nah itu kan resiko juga, kami nggak mau. Nah kami juga harus punya kemampuan untuk mengidentifikasi fraud tersebut, atau bahasa kerennya fraud detection. Ya, kalau misalkan ternyata ada platform yang memang sengaja bikin proyek fiktif, ya tadi ya siap-siap aja resiko ketika mereka terjadi gagal bayar, nanti diaudit oleh OJK. Bahkan OJK hari ini juga sangat ketat melakukan auditnya, bukan hanya ngelihat di sistem kami, tapi dari nasabah-nasabah yang itu akan dilakukan random check, gitu ya. Apakah orang-orang ini adalah orang-orang nyata, tanpa dikasih tahu loh. Jadi mereka bisa jadi tiba-tiba, oh ini kantornya di sini disamperin. Dari OJK, mereka bilang kami sedang audit, apakah benar Bapak pernah dapat pembiayaan dari platform ini. Kalau sampai kami ketahuan, atau siapapun ketahuan, ya bukan kami ya, tapi teman-teman di peer-to-peer yang sudah berizin ketahuan, waduh siap-siap, antara didenda atau dicabut sekalian. Dan terakhir di blacklist. Pengurusnya 5 tahun akan tidak bisa masuk ke sektor keuangan sama sekali. Jadi ini bukan main-main bisnisnya. Mudah-mudahan menjawab, Pak Bagus. Baik, terima kasih Pak. Mudah-mudahan menjawab Pak Bagus. Dan pertanyaan berikutnya dari Hanan H. Maaf, pertanyaan saya agak out of topic. Kalau posisi sebagai borrower, apakah status progres pengembalian atau kolektibilitas di BI atau OJK masih tetap berlaku di peer-to-peer financing syariah, Pak? Mohon penjelasannya, Pak. Baik. Nah, ini adalah salah satu mitigasi yang diinisiasi oleh OJK dan asosiasi. Bahwasanya kan kalau di perbankan kita sama-sama tahu ada yang namanya SLIC ya. Jadi nasabah-nasabah itu informasinya bisa diakses oleh perbankan lain, takutnya gitu ya, misalkan ada double financing, atau mungkin ada catatan-catatan tertentu yang memang bank juga dalam hal ini untuk mitigasi. Kan tentunya bank ini kan resikonya besar, mengelola dana publik, jangan sampai dana tersebut dipakai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, gitu ya. Nah, di fintech, terus terang kami sekarang sudah punya semacam SLIC-nya, gitu ya, di mana namanya itu adalah FDC, atau bahasa Indonesia itu Pusdafil, atau singkatan dari Pusat Data Fintech Lending. Ini mirip banget dengan konsep SLIC, tapi informasi ini berbagi antara penyelenggara fintech. Karena bisa jadi mitra tersebut belum pernah dapat pembiayaan dari perbankan atau lembaga keuangan yang lain, tapi sudah pernah dapat pembiayaan dari peer-to-peer lain, baik itu yang konvensional maupun yang syariah. Jadi kami pernah tuh kayak ngelihat ya, oh ini ada case ternyata di laporan Pevindo atau di SLIC-nya mungkin oke-oke aja. Tapi ketika kami akses di Pusdafil, Pusat Data Fintech Lending, ternyata itu ada tunggakan misalkan. Nah, biasanya kami akan verifikasi, Pak, ini ada tunggakan, apakah sudah lunas? Oh, ini sudah, Pak. Nah, biasanya kami, kalau andaikan ada yang mengajukan ke kami, tapi waktu itu misalkan ada tunggakan di tempat lain gitu ya. Nah, kami bisa akan tanya ke fintech tersebut, ini masih sehat nggak pengembaliannya? Gitu ya. Kan ada yang data yang langsung di dashboard, di Pusdafil, ada hal lain gitu ya, yang memang kadang kita karena di industri bisa saling cross check gitu. Nah, jadi jawabannya adalah tetap ada semacam dashboard untuk monitoring performance dari masing-masing borrower. Nah, ini kan juga bagus ya sebenarnya buat saling menjaga lah gitu ya. Dalam sisi investor juga akan lebih nyaman ketika memang data tersebut sudah divalidasi bahwa mereka secara performance di tempat lain mungkin tidak ada masalah. Begitu, Pak
Mbak Hanan ya. Iya. Ya. Baik, terima kasih Pak Ronald atas penjelasannya. Sudah semakin menambah zona keilmuan kita mengenai peer-to-peer syariah ini seperti apa ya. Mudah-mudahan sesuai dengan tema kita gitu ya. Tema kita kali ini kan adalah untuk rahasia cuan investasi. Mudah-mudahan melalui aplikasi atau platform peer-to-peer ini kita bisa mendapatkan cuan yang insya Allah akan jadi berkah untuk kita semua. Baik, silakan bagi yang ingin mengajukan pertanyaan kembali. Kami persilakan untuk mengajukan di kolom chat. Tapi sepertinya penjelasannya sudah lengkap gitu ya, sehingga membuat rasa penasaran kita langsung saja download gitu ya, download dan bisa langsung mengeksplor sendiri di aplikasi tersebut karena tadi langsung dijelaskan oleh Pak Ronald gitu ya. Beliau sangat expert banget terlihat gitu ya dengan penjelasannya. Baik, sepertinya penjelasan dari Pak Ronald yang tadi telah disampaikan baik di sesi presentasi maupun di sesi tanya jawab sudah cukup clear. Mungkin Pak Ronald bisa disampaikan closing statement-nya atau kesimpulannya pada sesi kita di Sabtu Produktif kali ini. Silakan Pak Ronald. Baik, ya terima kasih Pak Ami. Nah baik, teman-teman tadi ya saya terus terang antara mau promosi etis atau tadi kan saya sebagai ketua asosiasi ini, saya tanpa bermaksud tadi hanya fokus ke etis, tapi saya hanya ingin menghimbau teman-teman yang sudah bergabung hari ini peer-to-peer adalah sebuah kesempatan ya buat para investor atau calon investor yang ingin membiayai ke sektor real, karena impact-nya itu akan langsung berasa. Mohon maaf saya kalau compare dengan produk-produk lain, saya rasa peer-to-peer ini bisa dibilang sebagai platform tadi memberikan dampak langsung ke sektor real, agar perekonomian kita bisa maju dan berkembang. Jadi teman-teman jangan ragu untuk investasi atau melakukan pembiayaan di peer-to-peer syariah, baik itu di etis maupun yang lain. Silakan teman review ya apa yang sudah ada, peer-to-peer yang sudah ada, insya Allah yang syariah. Mungkin itu aja dari saya titipannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ronald atas waktunya, atas penjelasannya, atas ilmunya untuk kita semua. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan semakin membesarkan market share gitu ya, industri syariah di Indonesia, karena Indonesia adalah tuan rumahnya gitu ya, sebagai muslim dengan populasi terbesar juga di dunia. Jadi kita harus membesarkan terkait dengan aktivitas syariah gitu ya, baik dari sisi ekonomi dan lain sebagainya. Terima kasih sekali lagi, terima kasih banyak atas penjelasannya. Mungkin kita bisa bersama-sama mendokumentasikan momen istimewa kita di pagi hari ini. Silakan Bapak dan Ibu untuk mengaktifkan kameranya. Kita akan melakukan sesi foto bersama. Mungkin bisa dinyalakan kameranya di open cam, Bapak Ibu. Silakan di open cam untuk kita dokumentasikan pada kesempatan di kali ini. Baik, saya akan hitung mundur dari hitungan kelima sesuai dengan rukun Islam. 5, 4, 3, 2, 1. Cheese. Oke, terima kasih. Baik, tak lupa kami informasikan Bapak dan Ibu untuk tetap mengikuti aktivitas webinar yang pastinya akan berseri berikutnya gitu ya. Mudah-mudahan bisa menambah khazanah keilmuan kita. Hari ini kita bicara tentang peer-to-peer syariah. Mudah-mudahan ke depannya kita juga akan bicara terus untuk menambah khazanah keilmuan kita mengenai aktivitas ekonomi syariah. Baik, berikutnya akan kami informasikan terkait dengan pemenang giveaway. Untuk pemenang giveaway kita pada sesi Sabtu Produktif hari ini dalam webinar series ke-6, yakni atas nama Muhammad Wildan Basri dan Hamidah AS. Selamat, Anda berhak mendapatkan hadiah giveaway yang nanti akan dihubungi oleh tim dari jadiberkah.id maupun dari BSI Maslahat. Baiklah Bapak dan Ibu, kita sudah tiba di penghujung acara kita hari ini. Marilah sama-sama kita lafazkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga acara hari ini membawa manfaat untuk kita semua, dan jangan lupa untuk kita bersama-sama bersedekah melalui Jadi Berkah. Sedekah jadi mudah melalui Jadi Berkah. Sampai jumpa di event berikutnya, dan mohon maaf
Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ronald. Terima kasih tim BSI Maslahat Jadi Berkah BSI. Apa sih jadiberkah.id? Jadiberkah.id merupakan sebuah platform penghimpunan donasi zakat, infak, dan wakaf atau disebut Ziswaf. Bagaimana cara donasinya? Sangat mudah, kamu bisa mengakses informasi tentang Ziswaf di jadiberkah.id. Pertama, lakukan registrasi singkat, lalu pilih programnya, kemudian masukkan data diri dan nominal donasi, klik lanjutkan. Masukkan kode CAPTCHA sebagai verifikasi, lalu klik lanjutkan. Kemudian konfirmasi kebenaran transaksi, lalu klik tunaikan. Selanjutnya, dapatkan kode pembayaran atau nomor virtual account Jadi Berkah. Lakukan pembayaran melalui BSI Mobile atau channel bank lainnya ke nomor virtual account Jadi Berkah. Alhamdulillah, transaksi berhasil. Notifikasi pembayaran langsung dikirim ke email. Khusus transaksi wakaf akan ditambahkan akte ikrar wakaf dan sertifikat wakaf. Di jadiberkah.id, mudah donasinya, mudah bayarnya, dan mudah memonitornya. Bank Syariah Indonesia.